Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Duriatus Saada dengan NIM 202301010419 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam serta memberikan kekuatan dan manfaat bagi manusia. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diperoleh lagi dalam waktu yang tidak lama atau relatif singkat. Misalnya tumbuhan, hewan, tanah, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, berbagai alat rumah tangga ada yang dibuat dari kayu, kemudian bahan makanan seperti beras, buah-buahan, serta sayuran itu berasal dari tumbuhan. Daging dan telur berasal dari hewan, sedangkan minuman itu berasal dari air. Nah, tumbuhan, hewan, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi tidak akan habis selama manusia melestarikannya dengan baik dan benar. Alam yang dapat diperbaharui ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik merupakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman berumur panjang dan tanaman berumur pendek. Untuk tumbuhan yang berumur panjang itu seperti jati, kelapa, dan kapas. Sedangkan untuk tumbuhan berumur pendek itu seperti padi, jagung, dan kacang. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Setiap tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Jenis-jenis tanah yang ada di sekitar kita itu seperti tanah gambut, tanah liat, dan tanah berpasir. Selain itu ada air. Air juga ada yang di sungai dan di danau. Sumber air ini dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, industri, dan perikanan. Barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang berada di perut bumi. Namun persediaannya itu terbatas dan tidak bisa diperbanyak. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Waktu yang dibutuhkan memungkinkan dapat mencapai jutaan tahun. Contohnya itu seperti pertambangan, bahan mineral, batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebab ini terjadi dalam waktu yang sangat lama dan tidak mungkin dibuat oleh manusia. Selanjutnya, kita akan masuk ke hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di rumah kita seperti komputer, TV, radio, mesin cuci, lemari es, dan sebagainya. Semua benda-benda tersebut merupakan benda hasil teknologi yang bahannya berasal dari sumber daya alam. Benda-benda hasil teknologi ini adalah benda yang dibuat dan bentuk berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita lihat sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menggunakan teknologi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, yang pertama, dalam pemanfaatan hasil hutan. Seiring masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menebang pohon-pohon di hutan menggunakan mesin-mesin modern. Akibat penggunaan mesin-mesin modern ini, manusia dapat memperoleh kayu yang banyak dalam waktu yang singkat, yang dapat dijadikan papan dalam pembuatan rumah,
bahan pembuatan kertas, lemari, pintu, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil sungai. Seiring majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia menjadi semakin mudah memanfaatkan hasil sungai tersebut. Misalnya, nelayan dapat dengan mudah menangkap ikan di sungai dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang lebih singkat, menggunakan mesin yang lebih canggih. Yang ketiga adalah pemanfaatan lahan pertanian. Misalnya, dalam menanam padi, dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dulunya membajak sawah menggunakan hewan seperti sapi, sekarang sudah bisa menggunakan mesin, yaitu traktor, yang dapat memudahkan pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Sedangkan dalam sistem irigasi, itu sekarang menggunakan teknologi tetes atau irigasi otomatis yang dapat membantu petani dalam mengatur penyerapan air secara efisien. Hal ini membantu dalam menghemat energi, air, dan biaya produksi. Jadi, hubungan sumber daya alam dengan teknologi itu sangat erat. Karena berkembangnya teknologi, maka akan semakin mudah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.